Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya di sini akan membawakan materi yang judulnya yakni khiyar. Ya, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Ya, sini Bapak akan mengabsen murid-murid siapa yang hadir ataupun tidak. Paijo hadir. Lukman hadir. Siapa lagi namanya? Isa hadir. Alvin hadir. Tuh, nama kamu sama saya, sama kayak saya ini. Bagus. Ya, tinggal nanti ditulis saja yang tidak hadir siapa saja pada pertemuan kali ini. Ya, untuk khiyar sendiri memiliki dua artian. Menurut bahasa yakni artinya memilih antara dua pilihan yakni. Sedangkan untuk istilah khiyar ini hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad. Akad ini maksudnya transaksi, jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad ini. Mubah ini maksudnya itu status hukum yang menyatakan suatu hal boleh untuk dilakukan manusia dalam syariat Islam sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khiyar ini sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati. Nah, jadi bila tidak berhati-hati itu pasti akan menyesal dalam jual beli. Makanya dibuatnya kesepakatan akad ini jual beli sehingga agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, untuk hukum khiyar sendiri dalam jual beli menurut Islam adalah mubah yang seperti saya katakan tadi. Status hukumnya sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau untuk berdusta lah, maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar, Rasulullah SAW bersabda yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Nah, maksudnya ini yakni di sini jika kamu suka dengan barangnya atau makanan atau apapun itu yang diperjualbelikan, maka ambillah. Jika kamu tidak suka dengan barang itu atau apapun itu, jangan diambil, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Nah, khiyar sendiri ada 4. Itu tadi hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, khiyar sendiri ada 4. Yang pertama yakni khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Nah, jika si penjual dan si pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli, sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya. Nah, walaupun sudah mengembalikan barang tersebut. Nah, untuk ukuran berpisahnya disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Untuk salah satu contohnya dari khiyar majelis adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa si penjual sudah sebelum kesepakatan dimulai, si penjual ini sudah bilang
barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, di sini Rasulullah pun juga bersabda yang artinya orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk kedua yakni khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ini selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, adapun ketentuan khiyar syaratnya sebagai berikut. Pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun, hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, untuk yang kedua yakni jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Untuk yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Maksudnya di sini yakni si pembeli ini meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi haknya pembeli. Nah, dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Untuk salah satu contohnya yakni dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembelinya berkata, saya akan membeli barang ini jika anak saya suka, tapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan. Kemudian si penjual ini memberikan jawaban yang berupa iya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Nah, jadi di sini tenggat waktunya itu ketika si anak bilang saya suka, jika tidak maka saya akan kembalikan. Jadi tenggat waktunya itu pada saat si pembeli berbicara kepada anaknya apakah dia suka atau tidak dengan barang ini. Nah, itu dengan waktunya. Nah, untuk khiyar IB yang ketiga yakni maksud dari khiyar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Nah, cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang dari yang dibeli. Jadi seumpama kita membeli barang nih, nah terlihat barang itu ada cacatnya, kemudian baru kita dapat. Nah, kalau cacatnya mengurangi manfaat dari barang tersebut, kita bisa mengembalikannya. Bila cacatnya tersebut tidak mempengaruhi, itu harus konfirmasi lagi ke penjualnya. Nah, untuk sabda Rasulullah yang berhubungan dengan ini yakni dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya dalam beberapa waktu. Kemudian ditemukan cacat pada budak tersebut. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memerintahkan supaya budak itu dikembalikan padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, adapun syarat barang disebut cacat antara lain. Pertama, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Nah, untuk contohnya yakni beli kan tadi budak contoh dari Aisyah. Nah, sekarang contohnya dari hewan yakni membeli kambing untuk kurban. Nah, ternyata telinganya ini sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Nah, yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan. Jadi cacat seperti cacat permanen, seperti itu. Nah, ketiga yakni cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Jadi haram hukumnya bagi penjual untuk menjual barang yang cacat tersebut tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Jadi bila barang ini cacat dari si penjual, supaya kita menjual si kambing tersebut. Nah, si kambing tadi itu kayak telinganya robek atau gimana, tapi tidak memberitahukan kecacatan tersebut kepada si pembeli, maka haram hukumnya. Nah, sesuai hadis Nabi yakni artinya seorang muslim itu saudara orang muslim. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini sudah jelas bahwa
bila tidak memberitahukan kecatatannya, maka tidak baik bagi dia. Hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung, yakni khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung, seperti online shop gitulah, belum dibeli, belum dilihatlah objeknya isinya sesuai atau tidak. Nah, ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Nah, pengertian ru'yah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja, tetapi juga meneliti, membuka, dan membolak-balikkan. Kalau sekedar melihat saja, maka bukan dinamakan apa tadi, khiyar ru'yah, yaitu tadi. Nah, jika kita mendalami syariat Islam, maka kita akan menemukan hikmah dari khiyar ini, rahasia tersirat, artinya itu hikmah, dan manfaat yang luar biasa dalam setiap ketentuan syariat Islam. Nah, Islam membolehkan khiyar dalam jual beli, maka khiyar mengandung hikmah. Di antaranya yakni pertama, untuk menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual atau pembeli atau salah satunya. Nah, ya seperti lebih berhati-hati lah atau tidak tergesa-gesa, itu yang pertama. Yang kedua yakni memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli, itu sudah jelas. Yang ketiga yakni mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Nah, begitu nomor. Untuk yang keempat namanya yakni menguatkan sikap rela. Yang keempat yakni menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Nah, maksudnya sikap rela ini ya tadi kesepakatan dibuat. Seumpama kayak si pembeli sudah bilang, ini sesuai apakah anak saya suka atau tidak, tunggu anak saya. Nah, seperti itu tenggat waktu. Nah, kalau si penjual kayak barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, seperti itu contohnya. Menguatkan sikap rela, sama-sama rela nih antara penjual dan pembeli. Nah, untuk yang kelima ini manfaatnya yakni menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, sekian untuk materi khiyar. Apabila kurang paham silakan ditanyakan, atau kalau emang malu-malu untuk menanyakan silakan ditulis lewat kertas, nanti kasih ke saya, nanti saya beri jawabannya. Ya, kita tutup materi pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma ya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.